Nah, ini teks pertama buat soal nomor 1 sampai 4 ya. Jadi kita punya tabel yang menyatakan banyak siswa di 5 sekolah. Di SMP 1 sampai SMP 5. Nah, di sini dikasih tahu perbandingan siswa perempuan di SMP 1 dan SMP 2 itu 60%. Ya, jadi kita buat dulu aja di sini SMP 1 sama SMP 2 kan 60%. Nah, kalau misalnya SMP 3 sampai SMP 5 di sini 40% ya. Nah, jadi di sini kita diminta buat ngecek pernyataan-pernyataan pada soal nomor 1 ya. Ini supaya gampang, kita bikin aja dulu, bikin tabel lagi aja ya di sini ya. Siswa laki-laki sama perempuannya berapa? Ya, karena ini kan dikasih taunya dalam bentuk rasio ya. Ini SMP 1 ya, SMP 2, SMP 3, SMP 4. Kita panjangin lagi dikit aja ya. Bentar, ini nggak lurus. Satu lagi SMP 5 ya. Sini SMP 5. Jumlah siswa laki-laki sama siswa perempuannya kita perlu nih biar gampang hitungnya ya. Ini siswa laki-lakinya berapa? Ini kan jumlah siswanya 390 nih. 60%-nya berarti itu perempuan. Ya. Berarti kita isi kolom yang perempuan dulu. Biar gampang mah ini 90 dikali 0,6 gitu. Ini kan 54. Gitu ya. Terus SMP 2 120 kali 0,6. Ini 72. Nah, kalau SMP 3 di sini 100 kali 40% tuh 0,4 ya. Artinya ini 40 kalinya sama 40% nih. Terus 140 kali 0,4 sini 56. Terus 150 kali 0,4 itu 60 ya. Nah, terus udah gitu yang laki-lakinya di sini berarti selisihnya ya 90 kurangin 54 itu jadi 36. Terus 120 gitu ya dikurangin 72. Jadi yang ini nih kita lihatnya masing-masingnya. Kita hapus lagi. Nah, ini aja ya. 120 dikurangin 72 berapa tuh? 48 ya. Terus 100 kurangin 60 itu 60. Iya kan? Terus 140 kurangin 56 berapa? 84 ya. Terus 150 dikurangin 60 berapa? 90 kan. Nah, terus udah gitu di sini dikasih tahu nih. Jumlah siswa laki-laki yang berkacamata 24 gitu ya. Yang laki-laki berkacamata itu 24. Jadi dari 36 siswa tuh 24-nya berkacamata. Ya, jadi ini mungkin ini kita salin aja dulu ya. Ini laki-laki yang berkacamata. Di sini kan ada 24. Ini 18. Ini 42 gitu ya. Ini 30. Ini 56. Berarti sisa dari laki-laki yang selebihnya mah nggak berkacamata, betul ya? Nah, terus udah gitu, ini laki-laki yang tidak berkacamata kita tulis aja dulu di sini. Laki-laki tidak berkacamata LTK gitu ya. Berarti kita lihatnya ini kan laki-laki ada 36, yang kacamata 24. Jadi sisanya 12. Terus ini ada 48 gitu ya, 18-nya kacamata. Berarti selisihnya kan 30. Terus ya laki-lakinya ini 60, terus yang kacamatanya 42. Berarti ini berapa? 18 ya. Terus ini 84 kurang 30, ini yang kacamatanya berarti yang tidak kacamata berarti 54. Sorry. 54.
Terus ini 90 dikurangin 56, ini 44. Gitu ya. Nah, terus udah gitu di sini dikasih tahu perbandingan siswa berkacamata dengan jumlah siswa itu 2:3. Nah, jumlah siswanya kan ini udah dikasih tahu nih di tabel yang di kiri, ini saya hapus lagi aja. Jadi yang berkacamata itu 2, yang tidak berkacamata itu 5. Jadi jumlah siswa berkacamatanya berapa nih? 2/5 kali 90 berapa tuh? Yang pertama ini saya kotret sini aja ya. Jumlah total siswa berkacamata. Jadi ini saya kasih tabel tambahan. Ini yang berkacamata semua ya. Nah, terus di sini kita hitung aja dulu jumlah siswa yang berkacamatanya totalnya berapa ya. Nah, ini kita butuh data yang ini. Perbandingan siswa berkacamata dengan jumlah siswa gitu ya. Jadi perbandingannya ini kan yang berkacamata dengan jumlah siswa semuanya. Ya, dikali 100, dikali 100% gitu ya. Kali jumlah siswa seluruhnya. Nanti kita dapat yang berkacamata. Berarti di sini yang kacamata berapa nih? Ini mah biar gampang kita pakai yang ini aja. Contohnya yang pertama nih yang kacamata. Yang datanya 2:3. Berarti 2/3 dikali 90 tuh. Ini kan 2/3 kali 90. Berapa nih? Ini kalau dicoret 30 ya. Ini 60 kita isi sini. 60, sorry. Nah, kalau misalnya di SMP 2 berapa nih? 1/2 dikali 90, 1/2 dikali jumlah total siswa. Ini saya hapus aja dulu ya. 1/2 dikali 120. Jadi padanannya yang di tabel kiri nih. Ya kan dengan jumlah total siswa tuh. Berarti 1/2 kali 120 ini 60 juga ya. Nah, terus yang ini 7/10. Berarti 7/10 dikali 170 ya. Yang ini 3/7. 3/7 kali 140 ini 60. Ini 6-nya autokorek ya. Terus ini 8/15 kali 150 berarti 8/15 kali 150 80 ya. Ini tuh total yang kacamata gitu. Total jumlah siswa yang kacamata tuh ya berarti ada laki-laki yang berkacamata, ada perempuan yang berkacamata ya nggak? Jadi nanti kita selisihin aja sama yang laki-laki berkacamatanya. Jadi ini perempuan yang berkacamata. Nah, berarti 60 kita kurangin sama 24 berapa tuh? 60 kurang 24 36. Terus di sini 60 kurang 18 42. Terus 70 kurang 42 itu 28. 60 kurang 30 itu 30. 80 kurang 56 itu 24 ya. Nah, terus kalau misalnya perempuan di sini juga berarti ada yang tidak berkacamata ya kan, kita udah dapat nih data perempuan yang berkacamata. Data perempuan yang tidak berkacamatanya ya ini bisa kita tulis PTK aja gitu ya. Berarti nanti kita selisihin yang ini. Nah, 54 kurangin 36 gitu. Ini 18. Terus 72 kurangin 42 ini 30. Terus 40 kurangin 28. Terus ini jadi 12. 56 kurangin 30 biar enakan ngelihatnya kayak gini ya. Jadi saya hitungin satu-satu ya. Ini 26 sorry. 26. Terus ini 60 dikurangin 24, ini 36 ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan pada soal nomor 1. Jumlah siswa perempuan berkacamata berarti yang PK ini ditambahin aja semua. Ya, ini tambahin.
Ini berapa tuh? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, ini 0, ini 2 ya. Oh, di SMP 1 dan SMP 2 doang ya, Tang. Sorry, sorry. SMP 1 sama SMP 2 dia mintanya. Jadi pernyataan 1, pernyataan 1 SMP 1 sama SMP 2 tuh berarti yang ini kan. Perempuan berkacamata 36 tambah 42. Jadi 36 tambah 42 berapa nih? 78. Ya iya, ini bener ya. Terus rasio siswa laki-laki berkacamata di SMP 2 dan SMP 4. SMP 2 sama SMP 4. Laki-laki yang berkacamata. Jadi ini pernyataan 2. Laki-laki berkacamata di SMP 2 dan SMP 4 di sini ada berapa nih? 18 banding 30. Berarti berapa nih? Bagi 6 aja kiri kanan nih. Ya ini 3 banding 5. Ini juga benar nih. Terus rata-rata jumlah siswa laki-laki di SMP 3, 4 sama 5 itu 77. Jumlah siswa laki-laki itu berarti yang ini kan. 60 tambah 84 tambah 90. Ya, jadi ini kita cek pernyataan 3. Kalau kita tambahin berapa tuh? 150 ditambah 84, 234 ya. Bagi 3 aja. Ya. 234 dibagi 3 berapa? Coba ini kita hitung dulu. Ya. Jadi 234 dibagi dibagi 3, 78 rata-ratanya. Nah, dia bilang 77. Ya salah ini mah ya. Jadi benar salah. Opsi yang tepatnya di sini yang A. Nah, terus jumlah siswa perempuan berkacamata yang paling banyak. Perempuan berkacamata paling banyak di mana nih? Ya ini ya, yang jumlahnya 36 aja. 36 yang paling banyak, masih ada yang lebih gede dari 36 ya, yang 42 nih. Itu berarti di mana tuh? SMP 2 ya. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya B, SMP 2. Terus sekolah yang memiliki selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan tak berkacamata. Selisih siswa laki-laki dan perempuan tak berkacamata yang kurang dari 10 orang. Berarti laki-laki sama perempuan yang tidak berkacamata, kita butuh data yang ini nih. Selisihnya berapa nanti? Ya ini saya copy aja dulu ya. Soal nomor 3, sekolah yang memiliki selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan tak berkacamata yang kurang dari 10 orang. Ini kita butuh data ini nih, kita copy lagi aja. Ya, jadi siswa laki-laki dan perempuannya yang tak berkacamata. Berarti yang ini kan. Ini saya warnain ini tabelnya. Yang mana aja nih? Nah, hitung selisihnya tuh yang saya hijauin. 18 kurang 2 berarti 6. Terus 30 kurang 30 itu 0. 18 kurang 12 itu 6. Itu nolnya kok autocorrect ya. Ini 6. SMP 4, 30 kurang 26 itu 4 ya. Berarti semua nih. Jawabannya yang A nih. Yang A, yang E ya. Soal nomor 4, selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang berkacamata. Berarti tambahin aja nih yang laki-laki berkacamata, semua totalnya berapa? 24 tambah 18, 42. 42 tambah 42, 84. 84 tambah 30, 114 tambah 56, ini 170 ya. Nah, ini 170. Kalau perempuan berkacamata, 36 tambah 42, 78 tambah 28 itu 106 ya. 116 ditambah 30, 146 tambah 24. Sorry. 78 tambah 28, 106 ditambah
54 160 ya. Berarti selisihnya 10 orang. Yang C ya. Jawabannya ini elips, harusnya lingkaran. Nah, sekarang teks kedua. Ini buat soal nomor 5 sampai 8. Nah, ceritanya gini. Ini ada satu mesin penggiling padi dilengkapi 2 buah roda. Ya, 2 buah roda. Di sini yang pertama jari-jarinya 90. Yang kecilnya itu 60 ya. Nah, ini sih soal tentang garis singgung persekutuan luar. Ya, kenapa? Karena dari gambar juga udah ketahuan tanpa harus kita baca semua kalimat-kalimatnya ya. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak antar kedua pusat. Berarti si P-nya nih yang ditanya. Ini P-nya berapa gitu. Ya. Sorry. Ya, ini autocorrect. Nah, kalau misalnya yang ditanya P-nya, kita kudu tahu L-nya. Nah, jarak P ke Q itu akar dari 8,900. Berarti itu L-nya itu. Yang akar dari 8,900 ya. Nah, rumus dari garis singgung persekutuan luar itu kan L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangin apa coba? Jari-jari yang besar ya. Dikurangin jari-jari yang kecil gitu. Jadi kurangin R2 kuadrat gitu ya. Nah, nanti tinggal masukin angkanya. Kita masukin angkanya di sini. L-nya kan akar 8,900. Nah, kalau misalnya dikuadratin itu jadi berapa tuh? Hilang sih akarnya jadi 8,900. Sorry. Ini kita tulis ulang sini ya. 8,900 sama dengan P pangkat 2 dikurangin R1-nya tuh berarti 90 dikuadratin berapa tuh? 90. 9 kali 9, 81 ya. Nolnya 2 belakangnya. Jadi 8. Sorry. Ini aja dulu deh biar gampang ya. Sorry, ini 90 dikurangin 60 gitu. Dikuadratin. Salah ngitung. Nah, jadi nanti kita tinggal cari si P-nya. Ini kan 30. 30 dipangkatin 2 berapa? 900 kan. Jadi ini sama dengan P pangkat 2 dikurangin 30 dikuadratin itu 900 ya. Jadi ini 8,900. Nah, jadi si min 900-nya nanti pindah ke sebelah kiri. Jadi berapa tuh? 8,900 ditambah 990.000 kan? Nah, ini sama dengan P pangkat 2. Berarti P-nya akar dari 90.000. Berapa tuh akar 90.000? Kita akarin aja kiri sama kanan. Ya. Nah, kalau P akar P kuadrat dikuadratin tuh jadi gimana? Hilang gue. Ya. Si pangkat 2-nya. Jadi ini berapa? P sama dengan 300 cm. Kalau kita konversi jadi meter berarti P-nya 3 meter di sini. Ada nggak jawabannya? Ini yang D ya. Nah, terus jika roda A berputar sebanyak N kali, maka roda B itu berputar sebanyak berapa kali? Nomor 6. Ya, kalau misalnya roda-roda yang bersinggungan kayak gitu ya, si kecepatan linearnya tuh sama kalau kita pernah belajar di gerak melingkar fisika tuh ya. Jadi nanti si V1 sama dengan V2. Dengan kata lain, nanti tinggal kita bandingin aja banyak putaran tuh ya si frekuensinya ya. Sebenarnya kan kalau V kan sama dengan omega kali R. Omega tuh 2πf, cuma nanti 2pi-nya kecoret gitu. Jadi di sini 2pi-nya kalau kecoret tuh jadi tinggal ini Fr, ini sama dengan Fr. Nah, yang ini mah punya si 1, ya kasih indeks 1, yang ini punya si 2 gitu. Kayak gitu aja. Roda A tuh jari-jarinya berapa?
A tuh kan jari-jarinya 90 ya. Berputar sebanyak N kali. Berarti banyak putaran kita taruh di frekuensi aja N. Jari-jarinya 90 sama dengan F2-nya, itu yang ditanya ya, banyak putarannya tuh berarti F2 dikali jari-jarinya 60. Aduh, ini autocorrect ya. 60. Nah, ini berarti kita coret nih. Kan yang ditanyanya nih F2. Berarti di sini F2-nya tinggal pindah si 6-nya ke sebelah kiri gitu ya. Jadi F2 di sini sama dengan 9/6N. 9/6N. Berapa tuh 9/6? Ini kan bisa dibagi 32, ini bagi 3. Ah, ya udah 3/2 kali N ya. Jadi F2-nya ini sama dengan 3/2 kali N. Ya. Jadi soal nomor 6 itu jawabannya yang C ya. Nah, buat soal nomor 7, di sini jika jarak antar pusat roda itu 2 meter, berarti ininya 2 meter nih, garis singgung persekutuan, jarak antara pusat tuh berarti A ke B-nya itu 2 meter nih maksudnya. Ya, berarti P-nya di situ 200 cm. Kita ubah aja jadi senti ya. P-nya 200 cm. Terus R1-nya berapa tadi? 90 cm ya. R2-nya 30 cm. Ya, itu kita tinggal cari aja si garis singgung persekutuan luar panjangnya berapa, nanti kita bagi sama keliling. Nah, itu banyak putaran. Keliling lingkaran yang mana? Keliling lingkaran yang A gitu ya. Kan si rodanya berputar dengan jarak P aksen sampai Q aksen yang warna biru nih. Berarti ini tuh bakal jadi jarak nanti. Nah, jarak kalau dibagi sama keliling bakal jadi putarannya. Ya, kita cari L-nya dulu ya. Berarti L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangin R1 dikurangin R2 pangkat 2. Jadi ini R1 dikurangin R2 pangkat 2 gitu ya. Jadi si P-nya berapa? P-nya 200 ya. 200 kuadrat dikurangin 90 kurang 30. Ya 30 pangkat 2 ya. Jadi berapa nih? Ini 2 pangkat 2 tuh 4. Terus ini nolnya jadi ada 4, jadi 40.000. 3 pangkat 2 9. Terus nolnya 2. Berapa nih? 391 ya, 39.100. Nah, ini L-nya. Nah, ini akarin aja gitu ya si L. Nah, kan yang ditanya tuh si N-nya, si banyak putarannya. Banyak putaran yang ditempuh sama roda A. Misalnya N-nya banyak putaran. Itu ya sama dengan jarak bagi keliling. Yang jadi jaraknya tuh si garis singgung persekutuan luar, kita bagi sama kelilingnya gitu. Jadi di sini akar 39.100. Nah, kita bagi 100 aja, 100-nya keluarin tuh jadi 10 akar 391 ya. Bagi 2 PR. Nah, keliling itu kan 2 PR nih. Ya, ini 2 PR. R-nya yang mana? R yang A pastinya ya. Jadi ini 2 pi dikali jari-jari roda A tadi R1-nya. 90 nih. Nah, ini bisa dicoret kan? Jadi N sama dengan akar 391 dibagi 18 pi. Ya. Jadi ini adalah banyak putaran yang dimaksud. Jadi jawabannya berapa nomor 7? A ya. Soal yang ke-8, ini posisi titik P dan Q akan kembali pada posisi yang semula untuk pertama kalinya saat roda B-nya berputar berapa kali. Ini kita gambar aja dulu ya, ini gambarnya saya pindahin ke bawah gitu. Roda A kan jari-jarinya 90. Kalau yang B T 60. Nah, kalau misalnya kembali pada posisi semula, itu artinya jarak yang ditempuh sama titik P itu kudu sama dengan jarak yang ditempuh sama titik Q ya. Kita bisa tulis
jarak yang ditempuh oleh titik P itu mesti sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q. Nah, jadi gimana nih? N kali keliling roda A, kan jarak yang ditempuhnya sama si roda A, lihat nih, ini pasti muter gitu ya. Si titik P-nya pasti muter gitu. Ya. Ya kan? Titik P-nya mah muterin si roda. Nah, ini akan sama dengan jarak yang ditempuh sama si roda Q, sama roda Q-nya juga. Jadi NA dikali keliling A, ini sama dengan NB kali keliling B gitu. Ya. Nanti kita tinggal cari aja perbandingannya. Kalau keliling A, ini kan 2pi RA ya. Jadi nanti 2pi sama 2pi-nya mah dicoret aja. Jadi NA dikali RA, jari-jari A maksudnya, sama dengan NB dikali RB gitu. Gini ya. Nah, kita cari aja perbandingan antara NA sama NB-nya. Nah, gimana tuh? Berarti NA dibanding NB. Nah, kalau NA kan nempel sama RA tuh. Berarti nanti kita tulis aja di bawah RA nih. Di atas RB gitu. Ya. Jadi gimana? RB-nya berapa? 60, RA-nya 90 gitu ya. 60 bagi 90. Bagi 20 aja atas bawah gitu ya. Ini bagi 20 kan 3. Ini bagi 20. Bagi 20. Bagi 30 bisa nih ya. Ini 2, yang ini 3 gitu. Jadi kan 2:3. Nah, yang ditanyanya apa? Oh, roda B nih yang ditanya ya. Saat roda B-nya berputar berapa kali gitu. Berarti si NB-nya nanti kita kudu cari ya. Ya udah, NB berarti di sini kan roda B itu sama dengan 3/2 kali roda A jumlah putarannya. Tapi kudu bilangan bulat. Kalau nggak bulat kan ya nanti muternya cuma 1,5 kali gitu. Ya kan, tahu lah ya, ini NB sama dengan 3/2 NA tuh dari mana? Ini yang diagonal tinggal dikaliin aja gitu. Kali silang NA kali 3 dibagi 2 gitu. Nah, 3/2 NA. Nah, posisi titik P sama Q kembali pada posisi semula untuk yang pertama kalinya. Ya, ini aja kita kaliin 2 ya. Jadi NB-nya itu berapa kali nih kalau kita kaliin 2? Kan kudu bilangan bulat. Jadi saat NA-nya 2, nah berarti saat NA-nya berarti roda A-nya muter 2 kali, roda B-nya muter 3 kali gitu perbandingannya mah. Ya. Kan berapa kali? Perbandingannya kan 3:2 tuh. Ya. Nah, NB-nya udah muter 3 kali. Ya masuk akal dong, yang si B-nya pasti muternya lebih banyak dibanding yang A ya. Jadi jawabannya nih, yang mana? Yang B ya. Nah, nomor 8 soalnya jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini teks yang ketiga. Kertas berpetak punya ukuran 6x6. Ya, pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri atas ditulis dengan 1. Petak kedua ditulis dengan bilangan 2. Petak ketiga 4. Petak keempat bilangan 8. Demikian seterusnya sampai 32. Ini ilustrasinya kita gambar aja dulu di sini ya. Ada kertasnya kan ada 6 petak gitu. Nah, baris pertama paling kiri atas ditulis dengan 1. Nah, ini kita copy aja, siapa tahu butuh lagi. Ini ditulis dengan 1. Petak kedua bilangan 2. Petak ketiga bilangan 4. Petak keempat bilangan 8. Demikian seterusnya sampai bilangan ke-6. Berarti ini kan 16 bilangan ke-6 tuh 32 kan.
baris kedua mengikuti pola yang dimulai dengan bilangan 64. Oh, ini gini ya, 32, ini 64 gitu. Nah, jika KN menyatakan bilangan pada peta ketiga baris ke N. Ya, berarti kan ini kalau kita lihat ya, satu itu kan 2 pangkat 0. Satu teh 2 pangkat 0. Nah, ini tuh 2 pangkat 1 gitu. Ya, ini 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat berapa nih? 32 teh 2 pangkat 5 kan? Jadi yang jalan tuh di sini yang warna merahnya tuh 1 2 0 1 2 3 4 5 gitu. Nah, di baris kedua ini kan 2 pangkat 0 juga ya tadi, 2 pangkat 0 antar kolomnya ya sekarang. Berarti ini 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 0 mah nggak usah ditulis lagi lah ya. 2 pangkat 6 di sini ya. 2 pangkat 6 bawahnya berarti 2 pangkat berapa tuh? Nah, ini kalau kita gambar mah ya, si petaknya tuh yang jalan kan si angka 0 1 2 3 4 5 itu anggap aja 2 pangkat ya. Jadi 0 1 2 3 4 5 itu ya. Ini 6 7 8 9 10 11 12 nih yang ditanya kan petak ketiga. Berarti petak ketiga tuh yang ini ya. Petak ketiga baris ke N. 14, 15, 16, 17 gitulah. Ya, jadi nambahnya 55. Kalau mau dilengkapin juga ya sok-sok aja nggak apa-apa. Petak ketiga baris ke N. Misalnya petak ketiga baris pertama. Nah, yang ini kan berapa nih? 2 ya. Petak ketiga baris kedua. Nah, ini 8 kan. 2 pangkat 8 artinya. Ini 14 gitu ya. Jadi nambah berapa tuh? 2 ke 8 tuh nambah 6 ya. 8 ke 14 nambah 6. Berarti ini kan 20 nih. Itu kan. Yang ini 26. Nambah 6 lagi nih 32 gitu kan. Petak ketiga baris ke N. Nah, gini. Jadi kalau misalnya nanti ditanyanya petak ketiga baris pertama, N itu kan jumlah barisnya kan. Petak 3 baris 1 itu berapa? Ini, sorry. Petak ketiga baris pertama itu teh 2 pangkat. 2 pangkat 1. Nah, lihat nih yang jalannya ya. Nah, terus kalau petak 3 baris 2. Kan nih yang jalan mah barisnya ya. Baris kedua. Petak ketiga baris kedua ini 2 pangkat berapa? 8 tuh 2 pangkat. Sorry. Ini jadi 2 pangkat 8 ya. Ini kan petak ketiganya. 4 gitu ya. Berarti nanti ini 2 pangkat 8. Ya. Nih yang ini nih. Ya kan? Jadi di sini 2 pangkat 8. Nah, terus kalau baris ketiga 2 pangkat 14 gitu. Bayang kan? Nah, masukin aja di sini satu-satu ke persamaan mana yang cocok ya. Nah, coba kalau persamaan yang ini deh, yang pertama gitu ya. 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu mah bukan 4 hasilnya, yang hasilnya kudu 4. Nah, pada baris pertama ini tuh 2 pangkat 2, sorry ya. Yang ini harusnya 2 pangkat 2 nih. Nah, ini lihat yang merah sama yang biru. Yang hasilnya tuh 2 pangkat 2, 4. Ini kan 2 pangkat 8 berapa lah. Ini mau dihitung boleh, nggak dihitung juga nggak apa-apa. Yang cocok yang mana tuh? Yang C ya, 2 pangkat 6N min 4. Ya kan? 2 pangkat 6N kurang 4. Kenapa? Ya kalau misalnya baris pertama gitu. Baris pertama kita masukin N-nya 1. Berarti 6 kurang 4 kan 2 pangkat 2 ya, cocok. Nih jawabannya berarti yang ini cocok.
Berarti si N yang jalan tuh. Karena kalau misalnya N-nya 2, ya. N-nya 2 berarti 12 kurang 4, 8 kan. Jadi 2 pangkat 8 gitu. Ya, jadi gambar yang di kanan mah si petaknya itu buat pangkatnya. Cuman yang aslinya tuh yang saya tulis pakai warna biru tuh. Ya, ini 3, kalau dimasukin kan 18 kurang 4 tuh, 2 pangkat 14 ya. Jadi ini juga cocok gitu. Ya udah, jadi nomor 9 yang C jawabannya, ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bilangan pada petak keempat baris kedua. Petak keempat baris kedua, ini gambar ini saya kopas aja lagi ya. Ini kayaknya butuh nih. Tapi saya kecilin ya. Nah, pada petak keempat baris kedua. Mana tuh petak keempat baris kedua? Petak keempat baris kedua. Ini kan. 2, 3, 4. Nah, ini petak keempat baris kedua ini. Ya. Berarti kalau pada petak keempat baris kedua ini tuh jadi 2 pangkat 9. Ya. Ya, coba aja kita hitung ya. Ini 128. Berarti ini kan 256. Ini berapa? 512. Betul kan? Nah, ini benar nih. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5. Pertama sampai ke 5 baris pertama. Berarti yang ini nih. Ini tambahin semua berapa nih? Ini yang hijau kita tambahin. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. Ya. 15 tambah 16. Oh, sampai ke 5 nih. Pada petak pertama sampai ke 5. Sorry, sampai sini doang nih. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 16 ya 31. Jadi harusnya 31. Ini salah nih. Ya. Bilangan pada petak ke-6 baris ke-6. Petak ke-6 baris ke-6 berarti di sini kan. Yang terakhir tuh. Berarti 2 pangkat berapa nih? Yang gampang aja di sini ya. 32, berarti ini 33, ini 34, 35. Ya, berarti 2 pangkat 35 di sini ya. Untung nggak dihitung ya, 2 pangkat 35. Kalau misalnya dihitung, ya suruh aja yang bikin soalnya ngitung sendiri ya. 2 pangkat 35 ini benar salah? Benar ya. Nomor 10 itu jawabannya yang BSB dong, yang B ya. Nah, lanjut lagi nomor 11. Nah, jika bilangan pada petak KN baris pertama dibagi dengan 2 pangkat N-2. Bilangan pada petak KN baris pertama. Berarti bilangannya berapa aja nih? Itu kan 1 ya. Terus 2. Terus 4. Terus 8. Terus 16. Terus 32. Dibagi dengan 2 pangkat N-2. N-nya mulai dari 1 tuh. Berarti kan cuma ada 6 nih ya. Kita hitung aja ya. 2 pangkat 2 N-2 nih. Berarti si N-nya kita gonta-ganti mulai dari 1. Si 2N-2. Nah, ini kita ganti nih. Berarti berapa? 2 kali 1, 2. 2 kurang 2. 2 kurang 2, 0. 2 pangkat 0 berapa? Berarti ini nanti yang bawahnya ya. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tuh ya 1 kan. Ini tulis aja deh 2 pangkat 0. Nah, kalau N-nya 2, berarti nanti masukin ke sini nih. 4 kurang 2. 2 kali N kan 2 kali 2. 4 kurang 2. 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 di sini. Nah, yang ini gimana? 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat. Masukin N-nya 3 ya. 6 kurang 2, 4 ya. 2 pangkat 4. Nah, gini ya. Berarti ini berapa nih? 2 pangkat 6, nambah terus. Gitu ya. Nambah terus, nambah 22 gitu. Ini 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 10. Gitu aja. Ya. Nanti ditambahin semua tuh. Ya, tambahin. Ya, ini kan deret geometri sebenarnya ya. Jadi kayak 1 ditambah berapa tuh?
2 bagi 4 setengah gitu ya. Tambah 1/4, ya kan? Tambah 8 tuh 2 pangkat 3. Bawahnya 2 pangkat 6. Kalau dicoret kan jadi 1/2 pangkat 3, jadi 1/8 gitu. Ya. Yang ini juga 1/16. Tambah 1/32 gitu ya. Ini biar gampang, udah aja lah, nggak usah pakai rumus-rumusan, hitung aja nih. Jadiin 32 semua nih. Ini kan 1/1, berarti 32. Nah, 2 supaya jadi 32 kan kudu kali 16 ya. Atas bawah kali 16 nih. Berarti tambah 16. Tambah berapa nih? Ini 4, ini 4 lagi. Sorry, berapa nih? 4 supaya jadi 32, 8 ya. Ini 8 gitu ya. Tambah 8 supaya jadi 32, ini 4. Ini 4 gitu. Berarti tambah 4, nanti ini tambah berapa lagi nih? Ini 2, ini 2, ini 1, ini 1 gitu ya. Jadi tambah 2 tambah 1 langsung aja tambah 3 ya. Nah, 32 tambah 16, 48, 48 tambah 8, 56, 56 tambah 4, 60. 60 tambah 3 berapa? 63 ya. 63/32 jawabannya. Ada nggak? Ya kalau mau pakai rumus deret geometri ya emang nggak aja, nggak apa-apa. Ya, ya di review aja. Rumusnya bisa lupa. Jadi nomor 11 itu jawabannya yang E gitu ya. Nah, nomor 12 coba. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga. Nah, ini kita copy lagi deh. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga. Ini warnanya ya boleh dihapus dulu biar nggak pusing. Berarti berapa tuh? Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga. Mana nih petak pertama baris ketiga? Yang ini kan? Ya, ini saya kasih warna biru ya. Nah, ini nih. Dengan petak ketiga baris kedua. Mana nih petak ketiga baris kedua? Ini warnanya sama saya diinin dulu ya. Petak ketiga baris kedua. Nah, ini petak ketiga baris kedua tuh yang ini. Ya biar gampang lihat dari si pangkatnya ya. Nah, lihat gerai ini ya. Ini saya hapus nih kuningnya ya. Saya hapus dulu si warna kuning ini semua. Nah, udahlah kalau saya timpa aja ya. Ini yang warna biru sama warna biru nih. Ini saya kasih warna biru. Ini kan berarti 2 pangkat 8. Yang ini berapa? 2 pangkat 12 ya. Berarti petak pertama baris ketiga tuh 2 pangkat 12. Gitu. 2 pangkat 12. Dengan bilangan pada petak ketiga baris kedua. Itu 2 pangkat 8. Ya udah 2 pangkat 4. Ini mah 16 ya. Jadi nomor 12 itu jawabannya yang C. Jelas ya? Ya lebih gampang kalau misalnya digambar satu-satu gini. Jadi ngelihatnya kan lebih jelas gitu ya. Nah, sekarang soal berikutnya ya. Ini teks yang keempat. Titik A dan B itu terletak pada ujung suatu tembok tetap yang sejajar dengan garis G. Intinya apa sih yang disoal, yang ditanya tuh jarak lampu L ke dinding ya. Mana yang jadi dindingnya? Titik A dan B terletak pada pada dua ujung suatu tembok tetap yang sejajar dengan garis G. Oh, sejajar sama garis G. Berarti ini kayak gini nih kalau kita gambar ya. Ini kita gambar ulang aja deh. Nah, ini teh garis G. Nih. Terus udah gitu titik A sama B itu jaraknya 2 meter. Ya ini kita gambar aja, ini ada lampu nih. Lampu L di sini. Ini jaraknya ke bawah sini berapa nih? Nah, ini si B aksen. Terus udah gitu jarak titik A dan B itu 2 meter.
Ya udah, ini titik A sama B ini kita tarik aja ya garis set gitu. Ini 2 meter nih. Terus udah gitu, ini kalau kita tarik lagi jadi A aksen, sorry. Ini garisnya kayak gini ya. Menyon-menyon jelek. Nah, gini. Nah, gini ya, kita rapihin sedikit gambarnya. Nah. Ini 2 meter nih. Pertanyaannya jarak lampu ke dinding. Lampu L ke dinding. Ini titik A. Ini titik B. Ini lampu L. Terus T-nya itu 1 meter. Ini 1 ya. Nah, ini 1 nih. Terus X-nya 4. Berarti 4 segini nih. Ini 4. Jarak titik A aksen ke garis G. Nah, ini A aksen kan di sini. Ya berarti 10 atau ya jaraknya. Nah, ini ke B berapa? A aksen ke B aksen. Nggak tahu ya. Cuman yang jelas mah ini ke sini ya. Misalnya kita punya titik ini titik C gitu. Ini tuh jaraknya 6 gitu, ya. A aksen ke C berarti 6. Nah, kalau jarak lampu L ke dinding, dindingnya di bawah gitu ya ini ya. Oh, garis G dan tegak lurus dengan dinding. Iya, dindingnya di bawah nih. Nah, ini lampu L itu tegak lurus sama dinding. Nah, ini dindingnya tuh yang ini. Yang kuning. Ya udah aja ini mah pakai kesebangunan ya. Berarti kan kita disuruh cari ini. Panjang ini. Lihat gerak itu ada segitiga yang besar nih. Ya, segitiga yang besar saya gambar segitiga dulu deh di sini. Nah, ini kita mau nyari yang warna hijau ya. Saya gambar segitiga yang ini aja. Ini anggaplah ini titik O gitu. L O A aksen. Nah, ini L, ini O, ini A aksen gitu. Ya, jarak O ke A aksen itu kan 10. Terus yang ini A ke C berapa tuh? A ke C. A ke C. C-nya berarti ada di bawah. Ya. Ini AC ya. Nah, ini A ke C. Itu 2 tambah 1 kan 3 ya. 3. Ini BTW 10 teh dari O ke A ya. Dari O ke A segini. Gitu ya. Terus udah gitu 6 tuh segini. Nah, berarti ini segitiga yang AC A aksen sama LOA teh sebangun gitu. Ya, jadi kalau ini 3 berarti yang ini X gitu. Nah, 3 mah sebanding sama X ya. Jadi kalau 3 sama dengan X. Nah, kalau 6 berapa tuh? 6 berarti 10. Nah, berarti kita cari X-nya gimana nih? Tinggal 3 kali 10 aja, 30 dibagi 6. Udah X-nya 5 meter ya. Ada nggak jawabannya? 5 meter. Nomor 13. Itu yang B ya. Nomor 14. Panjang bayangan benda AB dapat dihitung dengan menentukan jarak A aksen ke B aksen. Ini kita butuh gambar ini lagi nih. Cuman saya kecilin aja. Ya, panjang bayangan benda AB dapat dihitung dengan menghitung jarak A aksen ke B aksen. Berarti kalau A aksen ke B aksen mah yang ini ya.
Nah, yang ini kan. Panjang A aksen B aksen berapa? Hmm, ya udah aja ini makin kita tahu ya panjang OA aksen tuh 10 ya. OA aksen kan dari yang ini nih ya, yang warna merah nih. Nah, ini. Lihat ini kan 10 tuh. OA aksen sama dengan 10. Terus OC 4 gitu ya. OC 4. Nah, sekarang kita belum tahu panjang si CB aksennya. Oh, berarti kalau CB aksennya kita harus lihat segitiga yang ini nih. Lihat ya ini, saya ijoin si segitiganya. Ini sebangun juga nih. Nah, segitiga ini kan sebangun sama segitiga yang LOB aksen ya. Ya nggak? Jadi kita mesti tahu dulu panjang CB-nya. Lihat gerak segitiga yang ini. Ini saya kuningin sih segitiganya nih. Saya kasih warna kuning yang ini nih yang sebangun. Ini segitiga yang gede itu yang LOB aksen. Nah, itu sebangun sama yang kecilnya tuh yang BCB aksen. Nah, ini kan tadi panjangnya 5 tuh. Nah, yang ini BC-nya kita belum tahu, ini X aja. Jadi kebayang nggak? Ini kita punya segitiga di sini. Kalau yang BC mah panjangnya 1, yang LO makan 5 ya. 1 mah sama dengan 5. Berarti kalau BC itu kan X. Kalau B aksen O itu tinggal X tambah 4 gitu. Ya. Jadi 5 dibagi X tambah 4. Nanti kita cari nilai X-nya. Ini kali silang aja jadi X tambah 4 sama dengan 5X gitu ya. Jadi berapa nih? X-nya pindah ruas ya. Jadi 4X sama dengan 4X-nya sama dengan 1. Udah nih X-nya 1 ya. Ini nih 1 nih segini. Yang ditanya A aksen B aksen. Kalau ini 1 berarti A aksen B aksen ya selisihnya kan. Lihat gerak. Yang ini kan panjangnya 10 tadi yang warna merah. Yang ini 4. Ya. Lihat ini saya biru ini ya. Ini 4, ini 1. Berarti supaya jadi 10 ini kudu berapa? Kudu 5 gitu. Iya nggak? Jadi panjang A aksen B aksen itu ya 5 meter. 14 itu jawabannya yang C. Soal nomor 15, jika orientasi benda AB diputar 90 derajat searah jarum jam. Ini gambarnya saya copy lagi ya. Sehingga sejajar dengan lantai. Nah, jadi panjang bayangan benda AB itu berapa? Nah, ini kita gambar ulang aja ya. Nah, ini kan bagian dasarnya ya. Ini ada garis G di sini. Nah, tadi ini lampu. Lampu L. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Nah, ada dinding kan. Ya, nasi dindingnya itu awalnya dia tegak kayak gini. Vertikal gitu. Orientasinya diubah jadi 90 derajat searah jarum jam. Sementara titik B tetap cenah. Kalau titik B-nya tetap, ya udah aja. Ini berarti kan ini ya titik B-nya tetap di sini. Nah, si dinding itu nih, dinding yang tebal ini. Saya tebalinnya dindingnya. Nah, ini 2 meter. Nah, gini. Nah, itu diubah 90 derajat. Jadi berarti letaknya kayak gitu. Dia tidur. Atau horizontal gitu ya. Nah, jadi bayangannya nanti jatuhnya di situ kan. Ya, ini kita geser aja. Bayangannya jatuhnya di situ tuh. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kita udah tahu jarak lampu dengan dinding itu T5. Yang ini ya. Terus tinggi ini kan 1 meter tuh. T-nya tadi dikasih tahu di soal ya. Cek lagi ke soalnya, ini 1. Ini 2. Terus panjang ini C ke B aksen kita udah tahu kan. Ini C ke B aksen. Nah, ini kan A-nya jadi di sini nih. Sorry. Ini A-nya jelek.
Nah, ini A-nya di sini, ini A aksennya di sini ya. Panjang C ke B aksen tadi kan kita udah ngitung juga, ini 1 ya. Terus B aksen ke A aksen ini 5. Berarti karena panjang OC itu 10, OA aksen itu 10, berarti O ke C berapa tuh? O ke C tadi 4 ya. Nah, sekarang kita mau cari bayangan benda AB. Berarti lihat gerak yang saya kasih warna ungu nih garisnya. Nah, ini nih. Itu teh segitiganya sebangun ya. Segitiga yang LB aksen A sama yang LBA. Ya, jangan pakai ungu lagi deh. Ini mah kudunya warna hitam. Nah, gini. Sebangun. Nah, lihat dulu segitiga yang ini gerak ya, yang warna kuning. Ini saya kasih warna kuning ini. Si segitiga ini. Panjang LB aksen berapa tuh? Kalau itu 5, bawahnya 5. Berarti pasti panjangnya 5 akar 2 kan? Jadi panjang LB itu nanti 5 akar 2. LB aksen tuh 5 akar 2 gitu. Si segitiga ini. Nah, ini nanti yang sebangun tuh yang ini segitiganya. Ya, ini L ke B aksen itu 5 akar 2. B aksen ke A itu 5 kan. Gitu ya. Nah, si segitiga ini tuh sebangun. Ini kudunya saya copy lagi si segitiganya ya. Saya kecilin. Nah, sebangun sama yang mana si segitiganya? Sebangun sama yang LBA kan. Nah, ini jadi saya copy ya gambar si segitiganya. LBA, cuman si angka-angkanya saya hapusin. Ya, ini LBA tuh yang kecil. Itu sama garisnya lagi kehapus. Nah, yang ditanya kan bayangan benda AB ya. Oh, ininya nggak akan 5 nih. Ini nggak 5, sorry. Ini nggak 5. Kan itu orientasinya dirubah ya. Saya baru ngeh. Ini nggak 5 berarti. Nah, lihat aja segitiga LBA di sini. Segitiga LBA mah yang ini. Saya kasih warna, apa ya, warna pink aja ya. Nah, warna merah muda di sini. Kalau panjang AB-nya mah udah pasti. Udah dikasih tahu itu 2. Ini 2 nih. Nah, buat tahu panjang LB-nya, berarti kita lihat segitiga yang kecil di sini. Yang di bawah nih, saya timpa sama warna biru. Itu 1 sama 1. Berarti kan ini pasti akar 2. Ya nggak? Berarti L ke B berapa? Kalau misalnya panjang LB-nya 5 akar 2, L ke B berarti sini 4 akar 2 dong. Ya. Nah, ini 4 akar 2 gitu. Sekarang kita tinggal cari A aksen, B aksen, bayangannya yang warna ungu ini yang tanda tanya berapa nih. Saya kasih aja X di sini. Berarti kalau X sama dengan 2, kalau 5 akar 2 mah sama dengan 4 akar 2 kan. Jadi perbandingan doang. Gitu ya. Ini kita coret si akar 2-nya. Nanti kalau kita cari X-nya tinggal kali silang deh. Jadi berapa tuh nilai X-nya? 2 kali 5, 10. 10 dibagi 4. 2,5 meter tuh. Ya. Jadi ini panjang AB-nya tuh 2,5 meter gitu. Ya. Sehingga nomor 15 itu jawaban yang tepat. Itu yang C ya. Yang C. Nah, soal nomor 16, jika jarak lampu L ke dinding diubah jadi 11 meter, maka jarak lampu ke titik A aksen berapa? Nanti pasti bayangannya juga berubah, ya nggak? Nah, di sini saya pakai gambar yang ini aja deh ya, yang nomor 16. Anggap aja jarak lampu ke dindingnya ini udah diubah jadi 11 gitu ya, jadi biar nggak ke distract sama gambar yang sebelumnya.
Nah, ini berarti jaraknya jadi 11, betul nggak? Ya. Terus yang ditanya jarak lampu ke titik A aksen. Gitu ya. Berarti lampu ini ke titik ini berapa? Nah, si X-nya mah tetap ya. X-nya mah kan kita tahu. X-nya berapa? Itu 4 ya, itu kan tetap X-nya 4. Nah, berarti segini 4 kan? Nah, segini 4. Betul nggak? Segini 4. Nah, ini tinggi ini tuh 3 ya, cuman gambarnya aja nggak proporsional gitu ya. Ini kan 2 meter, ini 1 meter, berarti ini 3 gitu. Kalau ini 3 berarti ya segini sisanya 8. Lihat gerak ini, segitiga ini juga kan sebangun sama yang di bawah tuh. Ya. Lihat ini ada segitiga nih. Segitiga ini sebangun sama yang di bawah. Yang ini. Sebangun kan? Segitiga yang kuning sama yang hijau. Nah, jadi kalau misalnya yang itu mah 3, berarti ini jaraknya berapa nih? Kalau 8 mah sama dengan 3. Kalau 4 mah sama dengan X gitu ya. Kalau 4 mah sama dengan X gitu. Ini X ya kan belum tahu. Jadi berapa nih buat nyari nilai X-nya? Ya ini kan 8 bagi 4 ya 2 ya. Jadi X-nya 1,5 nih. Jadi posisi ini 4, ini X-nya 1,5. Gitu. Nah, berarti tinggal Pitagoras aja. Kalau ini 8, ini 4, berarti akar 64 tambah 16 akar 80 tuh. Berarti jarak lampu ke titik A, L ke A ini akar 80 tuh 4 akar 5. Oh, ini tinggal akar 5 aja ditambahin sama ini nih biar gampang hitungnya. Kan perbandingannya 2:1 tuh. Itu 4 akar 5, berarti yang ini berapa ya bawahnya? 1,5 akar 5 ya. Dari titik A ke A aksen mah. Lihatnya gini nih. Ini kan 8, 4 sama 4 akar 5 dia sebangun kan. Jadi kalau misalnya ini 4, ya ini tinggal tempelin sama 4 akar 5 gitu. Kalau ini 1,5, ini tempelin sama akar 5 gitu. Nah, yang ditanya jarak lampu ke titik A aksen. Nomor 16. Ya berarti jumlahin aja. Jumlahin yang mana nih? Yang ini 4 akar 5 ditambah 1,5 akar 5 berapa tah? 5,5 akar 5 ya. Jadi jawabannya di sini yang D. Jelas ya? Nah, teks kelima ini buat soal nomor 17 sampai 20. Pada rapat pengurus OSIS di sebuah sekolah dihadiri oleh 15 laki-laki dan 9 perempuan. Nah, jadi di sini ada 15 laki-laki dan 9 perempuan ya. Jadi totalnya ada berapa orang? Ada 24 orang nih. Nah, terus udah gitu pada pertemuan ini setiap kelas diwakili 1 orang. Dan salah satu agenda pertemuannya memilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Ya, berarti ini kita gambar aja dulu filling slotnya di sini. Ada cara untuk memilih ketua, bendahara, sama sekretaris gitu. Berarti cuma 3 ya, 3 susunan. Ketua, bendahara, sekretaris. Nah, dia bilang banyaknya cara supaya bendaharanya tuh perempuan, tapi ketua sama sekretarisnya mah bebas ya. Berarti ini berapa orang nih? Yang perempuan dulu aja kita lihat. Ada 9 kan? Berarti banyaknya cara buat milih bendahara mah ada 9 orang. Nah, dari total 24 itu udah kepake 1, berarti sisanya kan 23 ya. Nah, udah kepake 2 gitu dari 24, sisanya 22. Udah, jadi tinggal kita kaliin. Nah, ini 3 kali 9 kan 27. 27 kali 2, 14. Berarti buntutnya 4. Cari aja pilihan yang buntutnya 4. Pasti yang B kan? 45, 44 gitu. 45, 54. Ya, mangga aja dihitung sendiri gitu ya.
Nah, terus yang soal berikutnya yang nomor 18. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan. Oh, syaratnya ini sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Nah, berarti ada dua skenario di sini, ya. Ini kan cara buat milih ketua, bendahara, sama sekretaris tuh kayak gini, berarti ya. Nah, ini nanti kita copy aja gambar apa namanya si filling slotnya ya. Ini ada dua skenario di sini. Yang pertama, sekretarisnya memang harus perempuan ya. Jadi sekretarisnya harus perempuan. Jadi di sini kudu diisi sama perempuan. Kan ketua sama bendaharanya berjenis kelamin berbeda. Artinya di sini bisa si ketuanya laki-laki. Ya kan? Ini kan posisi buat ketua. Oh, sekretarisnya perempuan nih. Sorry. Sekretaris mah di yang ketiga. Gitu ya. Sekretarisnya kudu perempuan. Berarti bisa si ketuanya laki-laki, si bendaharanya perempuan. Kayak gini. Atau kebalikannya gitu ya. Di sini kan posisinya tuh ketua, bendahara sama sekretaris. Bisa si ketuanya yang perempuan, si bendaharanya yang laki-laki. Nah, gini kan, yang penting mah si ketua sama bendahara jenis kelaminnya beda, nggak boleh sama. Nah, berarti total kemungkinannya ada berapa nih? Nah, dari sekretaris dulu aja. Sekretaris kan ada 9 orang. Jadi ini kudu perempuan nih. Ini 9, berarti ini 9. Nah, kalau bendaharanya perempuan dari 9 itu berarti sisanya berapa? Kalau diambil satu, udah kepake satu si sekretarisnya. Udah kepilih satu maksudnya. Saya 8 kan? Terus udah kepilih dari 24 udah kepilih 2 gitu ya. Dari 24 lagi, dari 15 belum ada yang kepilih nih. Berarti ini nanti isi sama 15 gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Cara untuk memilih laki-laki ada 15. Yang ini perempuan ada berapa? 8 ya. Jadi berapa tuh? Ini yang syaratnya dulu aja ya. Yang syaratnya dulu. Berarti kalau yang syaratnya itu ada berapa? 15 kali 8 kali 9 ini kalau kita hitung 1080 ya. Ini 1080. Ini 1080. Nah, kalau misalnya tanpa syarat berarti cara buat milih ketua, bendahara sama sekretarisnya bebas gimana? Ini buat ruang sampelnya nih yang tanpa syarat tuh. Ya. Nah, kalau yang tanpa syarat mah berarti kan totalnya ada 24 orang. Nah, berarti ini kan 24 udah kepilih satu jadi 23, sini 22. Jadi ini ketua, bendahara sama sekretarisnya berapa tuh? Harusnya nggak usah dicoret ya, ini 24 kali 3, 24 kali 23 kali 22 aja. Berarti di sini kalau kita menghitung peluangnya ya tinggal kita jumlahin aja tuh. Peluang kejadian N berapa nih? 1080 tambah 1080 2160 dibagi 24 kali 23 kali 22. Nah, berarti 2160 bagi 24 dulu deh. 24 kali berapa tuh yang hasil 216? 90 ya. Nah, ini bisa dicoret juga nih. 90 bagi 2 tekan 45. 23 bagi 2 11. Jadi peluangnya berapa ini? 45 dibagi 23 kali 11. 45 per 253 ya. Ada nggak 45 per 253? Nah, ini peluang kejadian N. Nah, jadi jawabannya yang mana tuh? Yang A ya. Nah, soal nomor 19, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah pada satu kegiatan tingkat daerah. Peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan.
atau 2 laki-laki 1 perempuan. Ya, berarti kan tadi di sini ada berapa nih? 15 laki-laki dan 9 perempuan ya. Nah, terus terpilih 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, dan 2 perempuan atau 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ini dulu deh kita lihatnya dari 15 dipilih 1. Jadi berapa? 15C1, ini banyak kemungkinannya ya. Dan tuh berarti dikali tuh. Dari 9 dipilih 2. Berarti kali 9C2. Kalau atau tuh berarti ditambah. Nah, sekarang dari 15 dipilih 2. Berarti kali 15C2. Dan 1 perempuan tuh berarti 9C1. Nah, dibagi cara memilih semuanya kan itu 24. Dipilih 3. 24C3. Ya udah aja ini kita hitung ya. Nah, 15C1 mah ya berarti 15 kan. Nah, 9C2 berarti gimana tuh? Ini tuh 9 faktorial dibagi 7 faktorial ya. 9 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 9 faktorialnya ini diurai aja ya. Ini kali 8. Ini saya urai ya, kali 8. Berarti ini kali 7 faktorial. Langsung ini biar bisa kecoret nih. Si 7 faktorialnya. Terus ini kalau dicoret jadi berapa? 2 faktorial kan 2. Ini 4. Udah aja nanti ngitung mah belakangan lah ya. Terus 15C2 berapa? Berarti 15 faktorial dibagi 15 kurang 2 tuh 13 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 15 dikali berapa nih? 14 kali 13 faktorial. Nah, ini bisa dibuang nih si 13 faktorialnya. Nah, ini 2 faktorialnya buang. 2 kali 1 kan 2. Berarti ini tuh 7 kali 9C1. 9C1 berapa sih? 9 kan? Bagi 24C3. Berarti 24 faktorial. 24 dibagi 24 kurang 3. 21 ya. 21 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial. Ya. Nah, ini ada yang bisa dicoret nggak? 21 faktorial ini dicoret ya. Terus 3 faktorial berapa nih? Ini 6 kan? 3 kali 2 kali 1. Dicoret aja sama yang ini. 4. Jadi gimana tuh? Ini 15 dikali 9 kali 4. Ini yang belum dikali kan 9 sama 4 nih ya. Jadi 15 kali 3, 6. Ditambah 15 kali 7 kali 9 ya. 7 kali 9 berapa sih? 63. Dibagi yang bawahnya tuh 23 kali 22 kali 4 gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Ini kan 15-nya kita keluarin. Jadi 36 tambah 63 tuh 99 kan. Dibagi 23 dikali 88. Ini ada yang bisa dicoret kan, ngitungnya tuh jadi lebih gampang gitu. Nah, ini bagi 11 aja 9, bagi 11 8 gitu. Jadi 15 kali 9 berapa sih? 135 ya. Dibagi 23 kali 8 itu tuh 4 buntutnya ya. 184 udah pasti 184 ini mah. Jadi 135 per 184. Ini ada nggak jawabannya? Yang E ya? Gitu ya. Nah, ini kayak gini.
Ya intinya ini jawabannya tuh 135/184. Kotretannya mah begini. Kita lanjut lagi nomor 20. Nah, soal nomor 20. Sekarang peluang terpilihnya ketua laki-laki atau sekretaris perempuan. Di sini kan ada 15 laki-laki, ya. Dan 9 perempuan kan. Nah, ini kan misalnya ya, peluang kejadian A itu peluang terpilihnya ketua laki-laki. Peluang kejadian B itu peluang terpilihnya sekretaris perempuan gitu ya. Nah, ini kalau kita gambar di diagram Venn gitu ya. Kayak gini ya. A itu peluang terpilihnya ketua laki-laki. B itu peluang terpilihnya sekretaris perempuan. Nanti bakal ada irisannya gitu. Dan ruang sampelnya kan cuma A sama B aja gitu. Kalau nggak ketua laki-laki ya sekretaris perempuan. Nggak ada pilihan yang lain. Ya. Jadi di sini kalau kita mau ngitung peluang kejadian A atau B, ini sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B gitu ya. Dikurangin peluang A diiris peluang B gitu. Iris tuh yang di tengah-tengah itu. Ya. Ini rumus peluang. Gabungan gitu ya. Kalau atau. Berarti peluang kejadian A misalnya terpilihnya ketua laki-laki. Tadi filling slotnya kan kayak gini. Ya ini ketua. Posisi ini ketua. Ini bendahara. Terus ini sekretaris. Kemungkinan pertama si ketua laki-laki gitu ya. Jadi peluang kejadian A. Gimana nih? Laki-laki tuh ada 15 orang. Berarti cara buat milih si ketuanya ada berapa? Buat ngisi si ininya. Ada 15 kan? Gitu ya. Nah, total orangnya kan di sini ada 24 orang. Udah kepilih satu jadi ketua. Berarti sisanya 23 gitu kan. Terus buat sekretaris ya 22 gitu. Dibagi total kemungkinan semua. Ya 24 kali 23 kali 22 gitu ya. Jadi berapa nih? 15/24 ya. Kalau peluang kejadian B, sekarang terpilihnya si sekretaris perempuan. Ya. Nah, cara buat milih sekretaris perempuan gimana? Ada 9 orang kan, sekretaris isi dulu. Nah, cara buat milih ketua berarti sisa 23, buat bendahara sisa 22 gitu. Dibagi 24 kali 23 kali 22. Sisanya berapa nih? 9/24 kan? Nah, terus peluang A iris B gitu. A iris B itu berarti ketua laki-laki dan sekretaris perempuan. Nah, ketua tuh laki-laki. Berarti dari cara buat milih laki-laki ada berapa? Ada 15 kan? Dari 24 orang. Dan sekretaris perempuan. Sekretaris berarti ada 9. Dari berapa orang nih? 23 ya berarti ya sisanya kan. Ya udah aja. Ini berapa nih jadi? Kita tambahin aja nih. Masukin ke rumus yang atas. Nah ini. 15/24 ditambah 9/24 itu 24/24 itu 1 ya. Jadi peluang A digabung dengan B itu adalah 1 dikurangin, nah ini masih bisa dicoret kayaknya bagi 3, 3 bagi 3 5 gitu. Bagi 3 5. Bagi 3 berapa? 8 ya. Jadi 15 kali 3 berapa tuh? 45 dibagi 23 kali 8 184 ya. Nah, 184 kurang 45 berapa? 139/184 jadinya. Ada nggak pilihannya? Nah, ini yang D ya.
Bentar, ini enggak lingkaran. Ini ya. Jadi soal nomor 20 ini si jawabannya yang D. Jelas ya?